Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Koko Asmara. Minggu lalu kita sudah mendengarkan sebagian cerita dari teman kita, Dinda. Ya, kalau diambil garis besarnya memang masih belum ada kejadian yang membahayakan. Tapi memang sudah ada sedikit teror. Dari yang tadi 2 kali dia melihat temannya masuk ke dalam posko, kemudian tiba-tiba tidak ada. Lalu waktu rapat dia merasa bahwa tidak hanya 10 orang di situ tapi banyak. Kemudian ada temannya yang tiba-tiba nangis galau dan ada yang ikutan menangis. Nah, setelah ini akan ada hal-hal yang pastinya mungkin saja bisa lebih menegangkan. Karena apa? Karena mereka sudah melanggar apa yang diperingatkan oleh Bu Bidan. Kita lihat aja. Ini dia. Oke, kita langsung aja dengerin voice note yang selanjutnya. Kurang waktu seminggu deh kayaknya. Nah, kan kering di situ. Di situ tuh nggak ada lampunya, jadi kan malamnya gelap. Dia sering di situ. Anak-anak pada satu ketika, jadi kan ada problem lah di keluarganya, sehingga dia tuh kan sedih banget. Terus dia tuh gini, di sholat isya-nya dia masih pakai mukena. Ini cerita gomnya sih, menurut aku ya. Nah terus habis itu dia tuh bilang gini, melakukan pun gitu ya, pun nanti kamu ya habis isaan kesini yuk, aku pengen cerita, aku tak sholat isya sih. Oke, aku gitu. Ya, kan di situ kan gelap. Di situ tuh gelap. Merinding. Di situ tuh gelap. Ya udah, cuma kena sinar dari pantulan sinar dari luar sama ruang tengah gitu kan. Nah, terus dia tuh cerita, Bun, aku sebel ambil salah satu keluargaku karena cerita lagi ya begini. Guys, sumpah, kenapa orang bisa berani banget di tempat yang gelap sendirian? Aku juga nggak paham. Apalagi kalau dari ceritanya memang nggak ada penerangan, mungkin ada tapi dari luar kan. Serem banget. Kalau aku sendiri ya, kalau di tempat yang serem ya pikir-pikir dulu ya kan. Oke, kita lanjut aja. Ya, ini agak panjang nih guys. Dia cerita banyak, soalnya dia itu kan karena mungkin saking sebelnya dia tuh nangis. Dia nangis, ya tapi kepeluk dong. Kepalanya dia tuh taruh di pundakku. Aku tuh gini, ya udah, ya mungkin sekarang tuh ujiannya kamu, ujian beratmu, tapi itu banget ya, memang aku gak pernah di posisimu, tapi yuk bangkit yuk, jangan terlarut sama masalahmu, itu kan sehat nih, sewajarnya gitu. Jadi aku tetap agak nangis sama cerita. Terus aku gak tau ya, aku kan agak ngadep di yang jendelanya itu. Sebenarnya itu juga ada kasurnya, tapi kasur kapuk yang di bawah gitu tuh. Aku main batin ini kok. Ini banget jendela ini. Boleh boro-boro ngeliat sesuatu iya. Aku kayak gitu. Guys, satu lagi. Kalian kalau lagi di sebuah ruangan yang kalian gak kenal, sebisa mungkin jangan yang namanya
apa ya, berkata dalam hati, Wi, ya apa ya kalau tiba-tiba ada gini, kenapa ya, kalau misal ada yang tiba-tiba nongol gimana ya. Jangan guys, jangan pokoknya. Kita dengerin ya. Terus lanjut nangis kan sama nih, wes Vi, ya semua itu juga harus kita lewati. Alright, kita lanjut ya. Habis itu dia kan nangis, iya, terus dia tuh kayak mau ketawa gitu, kayak ketawa dia, kok aneh loh, lagi nangis, tapi kok ambil apa gue nih. Wah, kalau aku udah di posisinya si Dinda nih ya, aku tinggalin dia. Beneran. Lah tiba-tiba banget, nangis, tiba-tiba ketawa, kan udah terindikasi ya kan. Gue nih, bisa ngerti kan aku jadi langsung kok sih hantu-hantu udah belum. Tadi nangis, terus aku gue, terus langsung ya, apalagi kata belum ya, kepala dia langsung tak pegang, dan tatapannya gue beda. Wah, ini merinding guys, tolong. Ini nih, kalau udah tatapan beda, apalagi orang yang sedih itu biasanya, sedih nangis biasanya gampang banget ditempel, pleng gitu. Nggak boleh bercanda, ini cerita horor, tolong. Maaf ya, maaf. Oke, kita lanjut. Aku pengen ketemu Ian. Kau ini kok sedih-sedih, kok soalnya rencana nih. Tadi aku orang apa sih pernah nama satu kata gue lah, nama satu gue, terus gue ini kok gede ya. Kamu tahu apa yang gue lakukan? Tak nih. Kalau aku ya, dikaplok dong. Tapi emang itu salah satu cara paling manjur sih guys, paling manjur buat menyadarkan teman. Oke. Kamu parahnya aku. Terus aku tidak mau nangis. Terus aku kok gue kok teman aku gue aja teman gue. Terus aku sangat ingin aku refleks dan membangunkan tata dan membangunkan arek-arek. Arek gerombol. Dan setelah itu ya, arek aku ini, kamu narik kali. Aku ngomong, jangan narik, padamu narik, setro narik. Jadi karena aku tak seperti yang terima wajahnya dia. Terus tapi emang, kau usah ganggu kan? Aku gak mau ngamuk. Gini kan? Aku udah bilang, sedih boleh, tapi kamu tuh jangan kayak gini. Habis itu, apa jenenge? Karena tak jadi no. Tolong rek, kau ngalih. Kau ngalih. Cepat terhibur gue. Aku menu. Wes ya, rek ngomong ngalih TV. Karena aku kuliah kan cari aku ya gue. Terus kan aku semangat juga karo gue. Aja tuh, aku kali ngapain ya. Kau ngerti? Lemes bro. Ini udah mulai apa ya, mulai nggak aman sih kalau dari posisinya si Dinda ini tadi. Iya, aku lemes pasti keter. Aku kaget belum. Aku kayak apa sih guys? Aku lemes ya. Aku tunggunya sampai tak kuat. Akhirnya aku langsung tunggu duduk di ruang tengah tempatnya awal cowok-cowok tidur. Aku tanya, ini kok Mbak Dik salah satu tadi gini, kok Mbak Dik cerita tak cerita dengan mana sedih, terus ada murmur nangis hati gue, sekablok, saya belum lemas, aku gak ngerti aku ya apa. Tapi memang biasanya kalau misal ada orang yang kesurupan atau mungkin yang bisa ngerasain, atau kalau ada yang bisa ngelihat, mereka menolong seseorang, itu biasanya energinya itu terkuras. Biasanya ya guys ya, kalau dari ceritanya ini dia lemes, biasanya memang udah aku udah mengeluarkan semua energiku plek untuk mengusir gitu kan, lagi dikapok tadi.
Akhirnya dia lemes. Akhirnya ya wis, aku ngomong kayak ngombe hari sana wanang jadi itu kursi habis balik ngombe iyo aku yang penguyu aja dah orang. Dia masih bisa dagang guys. Kaki nguyu kan kuatku ngomong pas kakiku aku gak ngerti. Akhirnya dia udah darah saya menjauh wis balik nguyu tahu nang iki wis tahu nang kamar turun. Kamar ibu kan tertutupi, kamar ibu di sambian. Akhirnya kamar depan itu ditutup. Nah, aku mau tidur tuh hari ini yuk. Isu-isu itu kayak tempat aku tidur itu ada di sebelah. Aku gini, aku ngerti aku gini. Tolong aku aja dicampur sama tolong, aku gak mau tidur sebelah. Aku gitu. Akhirnya aku tidur habis itu jadi. Nah, kamu tahu kan, nanti kita orang yang bisa tahu hal-hal kayak gitu. Bisa-bisanya waktu kejadian dia nggak dengar aku teriak, dia nggak dengar nangis, dia benar-benar apa tidur pulas banget, sebanget-bangetnya. Setelah kejadian malah dia itu bangun, ono apa mbak? Saya bisa tahu, aku gini, tak ceritain lagi ya. Terus mulai ini, terus mbak, ini bubuk sih. Nah, habis itu aku merem kan bu. Aku merem itu aku gak ngerti kenapa. Kebayang sama sosok yang bodoh. Aku langsung nyampein aku. Tadi yang bodoh, cewek ya. Gini, aku sebut aja cirinya. Terus dia, ya mbak, emang itu yang paling kuat di sini. Aku tuh memecahkan mata langsung tuh. Gini guys, biasanya itu, bukan biasanya ya, kayak aku juga nggak paham apa memang ini sebuah halusinasi atau enggak. Tapi kadang ketika lagi ngelamun atau kita lagi duduk di tempat yang mungkin agak serem, kadang itu bisa aja di pikiran kita itu tergambar gitu kan, sosoknya seperti apa, pakai baju apa, tapi yang nggak kelihatan jelas. Mungkin ya kayak cewek atau apa namanya, apa fisiknya seperti cowok, itu bisa kayak gitu guys. Nah seperti yang dialami sama Dinda ini tadi kan. Muncul ini modelannya, astagfirullahaladzim, saya harus tidur ya. Keesokan harinya kan ada kegiatan pelatihan ya buat warga. Nah, pas kegiatan pelatihan buat warga itu diam terus. Iya sih, pasti kan itu. Sama tuh gini. Jadi tidak iya pak. Jadi kalau kalian yang mungkin pandangannya kosong, mereka ini akan tertarik, akan mendekati kalian. Kayak bergantian salah satu masuk. Kalau salah satu udah keluar, yang lainnya pengen masuk. Kayak antri sembako jadinya, ya kan? Oke, kita lanjut. Terus cara nguyuni beda aku biasa niku. Nguyuni pokoknya aneh, nggak natural lah, biasanya aneh, kayak bukan dia. Terus habis itu apa jenenge, aku kan gini, udah kok aku merasa bakal ngate, aku iya masih ngambil aku bisa. Dan you know jawabannya ada apa? Ya mbak, emang ada yang sama mbak juga. Pulang so langsung apa aja itu kan. Biasanya itu seseorang yang sudah mengeluarkan energi yang besar untuk membantu orang yang kesurupan, ketempelan itu apa ya, badannya bisa aja lemas, sakit-sakit, kayak ya udah sakit-sakit semua gitu. Tapi bisa jadi kalau sakit-sakit badannya ada yang menempel di dirinya juga gitu guys. Oke, kita dengerin yang selanjutnya. Aku lagi baca di buku, ibu bilang kita tuh harus ditolak pakai
batinmu sendiri. Harus bilang, kalau kamu gak mau didekati dan gak mau diganggu, kamu harus kuat gitu kan. Benar, kata ibunya si Dinda benar guys. Jadi pikiran kita harus positif. Kayak misalkan ada yang mau nempelin kita harus enggak, aku enggak mau. Enggak, ini bukan apa-apa. Jadi semua tergantung dari pikiran kita. Kalau pikiran kita positif, maka kita akan baik-baik saja jamaah. Oke, guys, kita sambil ada bercandanya ya, karena memang ini sudah sekitar, bentar guys, aku tunjukin. Ini sekitar 1:37 setengah 2 ya. Nggak mungkin juga ya kalau nggak pakai bercanda ya kan. Ya segini guys. Oke, kita lanjut. Baca apa spoiler surat-surat pendek, ambek istighfar banyak. Itu betul. Terus baca apa yang waktu itu ayat kursi space harus terus ingat Allah terus gitu. Nah, kalau kalian ngelihat di videoku yang mungkin di video episode pertama, di situ kan aku udah pernah nyebut salah satu doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Jamaah, ya itu pokoknya guys ya. Kita bisa baca itu juga karena itu bisa melindungi kita dari segala macam hal-hal buruk yang akan datang ke kita. Mungkin ada hal-hal jahat atau hal-hal yang mau menyakiti kita, itu bisa. Kalian juga bisa lihat di video mungkin ada paranormal yang sempet atau dukun yang sempet cerita ke kalian ya kan. Dia ngirim sebuah santet, terus baliknya tiba-tiba santetnya pada babak belur karena bacaan itu tadi. Itu bisa digunakan guys. Terus aku bilang kan, ya cara nih, ternyata iya aku juga gak ada apa tahu aku juga jauh sama aku. Sekarang dia gini, tetap harus nolak dari hati. Tetap jangan mau diperalat mereka. Aku gak mau beli. Terus akhirnya aku berusaha, karena aku merasa emang berat banget bro. Leherku kan, jiwaku capek gitu loh. Terus akhirnya awalnya gini, aku gak mau nanya perkara semalam. Aku nanyainnya setelah 2 hari kemudian bro. Lebih baik gitu sih, kalau misalkan ada orang yang kesurupan atau ketempelan, itu lebih baik kita bertanyanya beberapa hari, karena dia bisa aja kayak shock, masa, yang bener gitu kan, langsung mikir lagi. Jadi sebisa mungkin setelah itu gitu. Oke, kita lanjut lagi ya guys ya. Jadi itu Vivi dulu selama kurang lebih 2 hari ya nah. Jadi aku waktu hari kedua setelah kejadian aku tanyain dia, kamu kerasa nggak kamu terkaplok? Kapan sampai ngaplok aku pun ngono. Memang seperti itu. Kalau misal orang kesurupan, dia tidak akan sadar apa yang dia alami. Mau dia jatuh, mau dia gerusak-gerusuk di lantai, guling-guling, dia tidak akan sadar. Dia sadarnya itu pasti, kok badanku sakit semua. Seperti itu guys. Fix itu waktu terkaplok macam ikut DI, ya kan? Kayak oh my god, sekarang ini mbak, masa aku rasa mbak sama nih aku ditampar mbak 2 kali karena aku mau dibunuh. Aku malah kaget maneh. Aku ngaplok yang bisa nggak karena kabeh ngotot nggak mbak sama ngaplok yang 2. Ayo cerita itu. Tapi ya kita lanjutin aja ya, biar nggak penasaran. Seru ini guys. Awakmu ikan jangan kali-kaliku. Saya bunyi. Aku jangan tolong awakmu ngerangkul aku ya. Dan tolong
kalau mau lepas tuh kok istighfar, ambil Penting sholawatan, penting banget ya. guys. Itu pun tolong manuto. Oke, aku pun bukan hanya iya pun. Jadi ketika aku berusaha kayak karena pas waktu kita likur karena untuk tak jenuh ide. Itu cara yang bagus, karena kalau misal kita tidak mengajak komunikasi orang yang pernah kesurupan, apalagi kita lagi di jalan sepi, itu rawan guys. Jadi kita sebisa mungkin kita selalu ajak komunikasi. Nah ini juga ada di videoku yang sebelumnya, kalau kalian ngelihat di episode mungkin di tikungan, nah itu juga harus diajak komunikasi, sama wajib pokoknya ya. Jangan sampai kalian diem-dieman, karena rawan kalau misal pandangan kosong nggak diajak komunikasi. Oke, lanjut. Oh ya, Ya astagfirullah pun pada itu harus istighfar terus ya. Sari wes terus bari dan setelah selesai semuanya ya kan ibu komenya pas ibu sih ibu. Jadi guys, dari cerita teman kita ini, kita panggil Dinda tadi, itu sebenarnya banyak banget pesan yang bisa kita ambil. Dari mulai yang pertama, kita harus mentaati aturan yang sudah diperingatkan. Jangan sampai melanggar, karena kalau melanggar ada konsekuensinya. Yang kedua, apapun yang kita lihat, kita simpan terlebih dahulu. Kita simpan benar-benar sampai mungkin ya sekuatnya kita lah. Kalau kita kuatnya bisa sampai rumah, ya udah kita simpen cerita pas di rumah. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang ketiga, jaga lisan. Ya, aku yakin pasti dari cerita itu ada lisan-lisan perkataan atau ucapan teman-teman Dinda ini yang mungkin menyinggung penghuni yang ada di situ. Yang keempat, ini wajib banget, jangan pikiran kosong. Di tempat baru jangan sering melamun, jangan galau ya kan. Kalau kalian ngelihat ada teman yang galau, sedih ataupun ngelamun, ajak ngobrol, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Gitu ya. Dan paling penting, jangan lupakan ibadah. Jangan lupa istighfar, jangan lupa berzikir, banyak-banyak doa. Gitu ya. Ya kalian bisa ambil yang positifnya, buang negatifnya. Percaya atau tidak, itu terserah kalian. Aku tidak memaksakan kalian untuk percaya. Ya, itu terserah kalian. Oke? Jadi cukup sekian cerita kali ini. Jangan lupa tetap tonton video-video horor dan misteri selanjutnya di setiap malam Jumatnya pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di cerita-cerita horor dan misteri lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.